Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Aku mengucap syukur kepada Allah, yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita, dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita, dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan, oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Timotius 1 ayat 7-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Melepaskan Rasa Takut Kita, ditulis oleh Alisa Hope Wagner. Sahabat suara kasih, ketakutan mulai menghantuiku, setelah mengetahui bahwa aku dan keluargaku terpapar virus COVID-19. Suamiku adalah seorang dokter UGD, dan saat kasus COVID di kota kami mulai melonjak, aku tahu kami pasti akan terpapar. Walaupun dia mengenakan masker, dan mematuhi semua protokol kesehatan, virus masih saja bisa mengintai kami sekeluarga. Ketakutanku pun mulai muncul,
Tapi waktu itu aku diberikan pilihan, apakah aku harus kehilangan diriku dalam ketakutan, atau aku tetap teguh dalam iman. Aku tahu rasa takut hanya akan memperburuk keadaanku selama sakit. Lalu aku diingatkan dengan Amsal 17 ayat 22, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Aku mau keluargaku sembuh secepatnya, jadi aku memutuskan untuk mengusir semua rasa takut yang muncul, dan mengklaim kebaikan, kesembuhan, dan kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Aku beranjak tidur, dan selama 2 hari aku hanya memutar pujian, khotbah, dan membaca buku-buku rohani. Aku membaca cerita Alkitab tentang kasih Tuhan. Gejala yang dialami anak-anakku tidak separah gejala yang aku alami. Putriku demam, putra sulungku sakit kepala, dan putra tengahku hanya mengalami sedikit gejala sakit. Tapi kami berhasil melewati masa karantina tanpa rasa takut sama sekali. Kebenaran yang harus kita percaya adalah ada jutaan cara untuk mati. Kalau aku memusatkan perhatian pada semua penyakit, virus, dan penyakit yang kami sekeluarga alami, aku akan dilumpuhkan oleh rasa takut setiap hari. Sahabat Suara Kasih, tetapi puji Tuhan, karena lewat Tuhan Yesus, aku tidak lagi dikuasai rasa takut. Sebaliknya Tuhan Yesus memberiku roh kekuatan, kasih, dan damai sejahtera. Marilah kita renungkan, saat kita melepaskan rasa takut, hati dan pikiran kita akan tertuju kepada kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi kita mengalahkan semua ketakutan. Karena kita tahu bahwa Dia bersama dengan kita melalui masa-masa sulit. Tidak peduli apa yang ada di depan, kita akan selalu aman di dalam Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami.
Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.